sebagai orang yang beragama, ya kita semua beragama ya. Sebagai seorang yang beragama, tentu ketika melihat keyakinan orang lain melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan keyakinan kita, tidak harus kemudian menjadi sebuah ejekan, sebuah tertawaan. Itu kan tidak etis namanya, tidak sopan namanya. Sementara memang setiap keyakinan tentu punya kebiasaan yang tidak sama. Nah ini, wah ini makanan setan, seperti itu. Padahal, jujur saja, sekarang ini sulit sekali membedakan yang mana setan sebenarnya dan yang mana manusia yang berperilaku seperti setan. Nah ini dia. Om Awigilamastu Namasidam Om Sidir Astu Tat Astu Aseswaha Om Swastiastu. Namaste Sampurasun Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu 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 Tabea Majuah Juah. Para pemirsa Renungan Dharma yang dimuliakan, kali ini kita akan membahas sebuah tayangan yang judulnya Makanan Sisa Persembahan Para Dewa. Tentu kita sudah paham bahwa ini pastilah judul dari yang berasal dari komunitas non-Hindu. Dan tayangan ini bagi saya merupakan sebuah tayangan yang sangat aspiratif, inspiratif, dan bahkan edukatif. Namun memang ada hal-hal yang harus dijelaskan, diluruskan, dan juga diselaraskan. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang sesaji persembahan para dewa, tentu ini ada di masyarakat Hindu dan merupakan sesuatu yang biasa saja. Namun kita juga harus memahami seperti apa sih sebetulnya persembahan atau sering dikatakan makanan para dewa. Apa benar para dewa memakan persembahan? Nah itu topik yang dibahas dalam sebuah pertemuan oleh sahabat-sahabat muslim. Terus yang kedua, tayangan ini juga memberikan gambaran di mana kelihatan sampah-sampah berupa buah-buahan sisa persembahan itu. Dan tampak seorang wisatawan asing mengais-ngais, mengambil sisa-sisa makanan itu untuk dimakan. Ya. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih sebetulnya makanan atau yang dianggap makanan para dewa dalam pemahaman umat Hindu ini. Jadi memang berbagai jenis makanan termasuk buah-buahan atau utamanya buah-buahan dipersembahkan oleh umat Hindu. Tapi harus dipahami bahwa cara Tuhannya umat Hindu, dewa-dewanya umat Hindu, serta para leluhur umat Hindu tidaklah memakan persembahan itu seperti halnya kita, manusia hidup, makan sesuatu. Tentu berbeda. Karena dalam ajaran Hindu sebetulnya persembahan itu hanya merupakan sebuah bukti atau wujud bakti, ya. Bukti wujud bakti bahwa kita memuja Tuhan, menghormati leluhur dan para dewa. Dan kita juga memahami bahwa tidak ada Tuhan, para dewa, leluhur yang kemudian mengunyah lalu menelan persembahan itu. Artinya apa? Sejak dipersembahkan sampai akhir persembahan pun tetap utuh dia. Tidak ada yang berubah. Nah, tentu hal ini juga harus dipahami bahwa setiap kita melihat sesuatu yang bersifat kerohanian, ada dua sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama yang bersifat secara fisik, dan yang kedua yang bersifat secara metafisik. Dan ini kita berurusan dengan hal-hal yang bersifat metafisik. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa hanya melihat dengan panca indera secara fisik. Dengan mata saja tidak bisa. Sesuatu yang bersifat rohani harus dilihat dengan mata yang lain, yang sering disebut dengan mata batin. Ya, jadi sesungguhnya tidak ada Tuhan, para dewa, leluhur yang mengunyah dan cara makannya seperti kita. Ya, sekali lagi itu hanya wujud bakti, bagaimana kita mewujudkan bakti kita dengan mempersembahkan sesuatu. Kalau kita ingin dianalogikan, ya bahwa Tuhan
Para dewa adalah pemilik dari alam semesta ini. Ya, sebuah area yang sangat luas, kebun yang sangat luas. Kemudian kita manusia hidup hanya pengolah kebun, hanya tukang kebunnya. Ya, kita diberikan kewenangan untuk mengolah kebun ini demi kehidupan kita sendiri. Dan ibaratnya setelah panen, tentu ada yang harus disampaikan atau dipersembahkan kepada pemilik kebun. Sehingga muncullah wujud-wujud persembahan seperti ini. Ya. Memang bagi umat Hindu tidak terbiasa. Kalau hanya menyampaikan hasil kebun, bermodalkan mulut saja tanpa membawa buah tangan, tentu bagi kami ini merupakan sebuah perbuatan yang tidak etis, tidak mengenal etika. Maka wujud yang muncul adalah persembahan-persembahan sebagai hasil kebun kepada pemilik kebun dari pengolah kebun. Itu yang terjadi. Jadi kita pun memahami sekali lagi bahwa tidak ada Tuhan, dewa-dewa Hindu yang mengunyah kemudian menelan makanan-makanan berupa persembahan tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat sekarang, memang ada sesuatu yang kurang pas di sini ya. Ketika kita melihat bahwa setelah sebuah upacara dilakukan, persembahan-persembahan itu dibuang begitu saja, seolah-olah tidak ada manfaat lagi. Nah ini, ya boleh dikatakan ini sebuah sikap yang teledor. Bukankah banyak cara supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini? Misalnya, jelas buah-buahan yang masih bisa dimakan, misalnya ya disumbangkan atau diberikan kepada orang, atau yang sudah busuk misalnya bisa ditanam, bisa dikubur misalnya, menjadi pupuk misalnya. Dan ada kontroversi di sini, bahwa ketika kita usai melaksanakan sebuah upacara yang kita anggap suci, lalu kita mengotori lingkungan. Ini kan kontradiksi jadinya, ya. Artinya apa? Bagi umat Hindu perlu dipikirkan, jangan sampai muncul hal-hal seperti ini dan dimanfaatkan oleh orang lain sebagai sebuah promosi buruk untuk Hindu sendiri. Ya, jadi harus dimanfaatkan. Tidak perlu khawatir tentang cara-caranya bagaimana memanfaatkan ini. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa persembahan itu sebetulnya sia-sia. Ya, sia-sia bagi orang per orang, tapi bagi umat Hindu tidak. Ya, bagi umat Hindu tetap merupakan sebuah kewajiban. Ya, menyangkut masalah etika. Nah, ini harus dipikirkan ini. Artinya apa? Sebagai orang yang beragama, ya kita semua beragama ya. Sebagai seorang yang beragama, tentu ketika melihat keyakinan orang lain melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan keyakinan kita, tidak harus kemudian menjadi sebuah ejekan, sebuah tertawaan. Itu kan tidak etis namanya, tidak sopan namanya. Sementara memang setiap keyakinan tentu punya kebiasaan yang tidak sama. Nah ini mungkin peringatan buat kita semua sebagai orang-orang yang beragama, bahwa tidak pantaslah kita menertawakan keyakinan orang lain atau tradisi atau budaya yang dilakukan oleh keyakinan-keyakinan orang beragama lainnya. Ya. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Dan kemudian ada dalam dialog tayangan ini, seseorang bertanya, bagaimana hukumnya kalau misalnya makan makanan sisa persembahan tadi? Ya tentu ini masing-masing punya aturan sendiri. Ya, bagi umat Hindu tidak ada masalah, tapi mungkin bagi umat lain akan menjadi masalah. Nah, kemudian kebiasaan di Bali, misalnya setiap habis upacara masih ada makanan-makanan yang masih bisa dimakan, itu akan dibagikan atau di-share ya kepada para tetangga. Sebetulnya ini merupakan budaya lama asli Bali, bahwa di Bali orang-orang Bali yang beragama Hindu menyadari tidak hanya kita yang tinggal di Bali, ada tetangga yang non-Hindu pastinya. Maka sejak dulu kala sudah ada moto orang Bali sendiri yang disebut juga dengan Nyama Islam. Nyama itu artinya saudara. Artinya apa? Saudara-saudara kita yang beragama Islam. Dan Nyama Kristen, saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Nah, karena tetangga-tetangga orang Bali yang beragama Hindu seperti itu, maka ada laku yang harus dilakukan sebagai bentuk kebersamaan. Setiap kita punya sesuatu, atau katakanlah makanan,
ya itu harus dibagikan kepada mereka-mereka ini. Ya, ini masalah budaya tradisi. Namun itu mungkin dulu. Kalau sekarang bagaimana? Umat Hindu harus jeli melihat kondisi saat-saat sekarang ini, bahwa mungkin saja tradisi yang dulu tidak bisa lagi dilaksanakan sekarang ini. Artinya apa? Sebelum kita membagi-bagikan atau ngejot istilahnya kalau di Bali itu berupa makanan, ya. Nah, kita cari tahu dulu apakah tradisi itu masih bisa dilaksanakan. Ya, memang kalau di Bali kita lihat sejak dulu itu setiap hari raya umat Hindu di Bali akan membuat 3 jenis makanan. Yang pertama makanan untuk dirinya sendiri. Yang kedua makanan-makanan yang memang katakanlah bagi teman muslim ini makanan yang halal buat mereka. Dan yang ketiga makanan untuk saudara-saudara Kristen ini atau Nasrani. Nah ini sekarang ini mungkin sudah banyak berubah. Oleh karena itu perlu mencari tahu apakah itu masih bisa dilakukan atau tidak. Memang kalau sesaji yang lain, kalau umat Hindu kan biasa menyajikan tidak hanya berupa buah, berupa makanan yang lain, bahkan hewan yang disembelih pun biasanya disajikan. Ya, ada sesaji-sesaji tertentu yang memang menggunakan atau dilengkapi dengan sembelihan hewan ini yang dimasak tentunya. Nah, ini juga harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ada semacam aturan bagi kelompok saudara-saudara kita yang lain ini untuk tidak dibolehkan memakan sesaji jenis ini. Nah, kita memahami dan kita tidak perlu harus sakit hati dengan ini. Setiap keyakinan punya aturan sendiri. Ya, itu biasa. Bukan sesuatu yang aneh. Walaupun kita tahu ada kelompok-kelompok keyakinan yang lain yang tidak hanya sesaji berupa hewan ya yang ditolak, tetapi bahkan seluruh jenis sesaji dari umat agama yang lain itu akan ditolak. Karena apa? Dengan mudah mereka mengatakan bahwa wah ini makanan setan seperti itu. Padahal jujur saja sekarang ini sulit sekali membedakan yang mana setan sebenarnya dan yang mana manusia yang berperilaku seperti setan. Nah ini dia. Jadi sebetulnya kita juga bingung sekarang ini. Yang mana setan sungguhan, yang mana setan-setanan. Nah, ini untuk kita semua umat beragama harus memahami ini. Bahwa setan sendiri sebetulnya ada dalam diri setiap manusia. Dan setan sendiri seringkali menjadi kambing hitam. Kita sering memaki setan begitu ya. Padahal manusianya mungkin lebih banyak yang berperilaku seperti setan. Dan sejauh ini juga kita tidak pernah melihat kok setan itu seperti apa wujudnya. Apakah dia gemuk, kurus, gondrong, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu sebetulnya setan itu seperti apa. Tapi kita dengan mudah mempersetankan orang, sementara kita belum pernah melihat setan itu sendiri. Jadi para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, para tokoh agama dan seluruh umat Hindu yang menonton tayangan ini harus jeli di saat-saat sekarang. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang membuat tersinggungnya pihak-pihak lain. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita bicara sesaji dari hewan yang tidak boleh dimakan, sementara kita sendiri hampir setiap hari makan makanan yang berasal dari hewan. Walaupun kita bisa berkilah dengan mengatakan bahwa kan yang saya makan sudah saya sucikan, boleh-boleh saja. Tapi ingat, tetap saja kita memakan makanan yang berasal dari hewan. Nah, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, banyak hal yang mungkin harus dipertimbangkan dalam kehidupan ini terkait dengan keyakinan orang lain. Alangkah tidak baiknya kalau kita kemudian menyampaikan kepada masyarakat kita sendiri bahwa keyakinan orang lain lebih buruk dari kita ataupun tidak sejalan dengan kita, maka perlu pemahaman lebih dalam hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, saya ingin berpesan bahwa silahkan Anda melaksanakan aturan dalam setiap keyakinan Anda, tetapi demi untuk menjaga kedamaian di masyarakat kita, janganlah
terlalu sering kemudian memojokkan, menertawakan keyakinan orang lain. Karena kalau kita bicara kebenaran, dalam hidup ini tidak mudah. Ya, boleh saja kita percaya kepada kitab, kepada pustaka, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita melihat realitas yang berbeda di masyarakat, nah ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kenapa? Ada apa kok kita bisa berbeda dengan realitas? Karena dinamika dalam masyarakat manusia ini luar biasa besarnya. Itulah para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati. Mungkin paparan yang singkat ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama dan semoga bermanfaat untuk kedamaian masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.